Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Jalla 'anis syabih wal mathil wal kufi wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa 'ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin mattasalat 'ainun bi nadhar wa 'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang sama-sama hadir dalam kajian Ahad pertama ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita, memberikan kemudahan kepada kita, di mana saya, Bapak, Ibu dan seluruh jamaah dimudahkan, diberikan kesempatan, diberikan hidayah, diberikan inayah dan taufik, diberikan kelunakan hati, keringanan langkah untuk sama-sama berjibaku hadir dalam salah satu kegiatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik tempatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha wa yatadarasuna bainahum." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, termasuk masjid yang kita tempati ini adalah rumah siapa nih? Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa nazalat alaihimus sakinah," kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka ketenangan. Ketika kita masuk ke majelis-majelis ilmu, ketika kita masuk ke majelis-majelis kajian, ke tempat-tempat di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, sementara hati kita tidak tenang, pertanyakan kepada diri kita, berarti ada yang salah. Karena janjinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah pasti menurunkan di hati-hati mereka ketenangan. Ketenangan terhadap apa? Ketenangan terhadap adanya hidayah dalam hati, ketenangan terhadap adanya iman dalam hati. Ini Pak, tanpa adanya iman dan hidayah, kira-kira manusia tenang apa tidak? Tenang apa tidak? Tidak tenang. Sumber ketenangan itu ada pada hati yang di dalamnya ada iman yang mengikuti hidayah. Bapak Ibu tahu Amerika, the big of Yahudi, dengkotnya Yahudi itu kalau orang saya bilang. Tahu Amerika? Amerika itu adalah salah satu negara yang dinisbatkan di dunia ini sebagai negara yang maju. Indonesia itu termasuk negara berkembang. Di sana, di ujung bumi sana ada namanya satu negara Mauretania. Di belahan bumi, mohon maaf, kulit hitam, di ujung bumi ada namanya Mauretania. Itu disebutnya negara miskin. Coba kita amati. Amerika disebutkan dalam kategori klasifikasi dunia, klasifikasi negara, bahwa Amerika ini adalah negara maju. Negara maju itu pertanda apa? Ekonominya maju, keuangannya maju, usaha di dalamnya maju, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan pimpinan PBB dunia dipegang oleh siapa? Amerika. Tapi dalam sehari di Amerika tercatat ada berapa ratus jiwa yang mati karena bunuh diri. Ada yang pernah mengamati ini? Ada berapa banyak artis-artis di Amerika sana yang mati mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, padahal artis. Tapi di sisi lain di Mauretania
Negara miskin tapi negara Islam, negara Muslim. Di sana ada salah satu tempat namanya Takwinul Ulama, tempat pencetakan para ulama. Guru saya juga belajar di situ. Sepanjang zamannya Mauritania belum pernah diceritakan ada orang wafat karena bunuh diri. Itu pun pernah ada satu orang mati hanya apa? Terindikasi bunuh diri. Entah dia terpleset, entah dia wafat seketika tanpa ada sebab. Terindikasi bunuh diri, itu pun satu orang. Yang satu orang ini pun terindikasi. Padahal secara klasifikasi negara, Mauritania ini dikatakan negara apa? Negara miskin. Negara miskin, Mbak. Amerika ini negara maju. Maju berarti apa? Kaya. Secara materi berarti apa? Tetapi kenapa jumlah angka kematian karena bunuh diri di negara tersebut lebih banyak? Coba tanyakan pada hati kita masing-masing. Apa jawabannya? Karena adanya apa di dalam hati? Iman. Sudah nggak ada lagi. Negaranya memang miskin, ekonominya memang rendah. Tetapi ada iman di dalam hati, imannya yang menuntun kebahagiaan dan ketenangannya di dunia. Kenapa di Amerika banyak orang bunuh diri? Karena tidak adanya apa, Bu, Pak? Tidak adanya iman dalam hati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa orang yang menanamkan keimanan di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk, ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Itu janji Allah. Cuma salahnya orang-orang kita memandang kesejahteraan itu ada pada uang. Betul apa iya? Sepakati saja. Ya Bu ya, betul ya? Salahnya di antara kita kebanyakan menganggap bahwa kesejahteraan itu ada pada uang. Padahal tidak demikian. Kesejahteraan, ketenangan, kenyamanan dan keamanan, kedamaian itu adanya di dalam hati. Adanya di mana? Di dalam hati. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya 200 meter persegi, tapi hidupnya nggak tenang. Per bulan datang ke rumah sakit, ditanya mau ngapain? Cuci darah. Uang banyak, makan sehari berapa kali? Sehari cuma makan 2 kali, itu pun tidak boleh nasi putih. Tidak boleh yang gaji-gajian, tidak boleh makan sate, tidak boleh makan roti, tidak boleh yang makan yang bergula lebih. Hidup kaya buat apa kalau kayak gitu? Makan nasi berlebihan, darah tinggi, naik. Ya kan? Makanya ketenangan itu adanya dalam hati, bukan pada materi. Ya, ketenangan itu adanya pada hati, bukan pada materi. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, unik gitu. Spektakuler urusan-urusan setiap mukmin. Kenapa? Orang beriman itu in asobathu sarro, ketika diberikan kebaikan, syakaro, dia jadi orang yang bersyukur, tenang hatinya. Wa in asobahu dharra, ketika apa? Ditimpa musibah, maka sabar hatinya, tenang hatinya. Dapat kebaikan, bersyukur, hati jadi tenang. Dapat musibah, dapat ujian, bersabar, hati jadi tenang. Nggak ada yang buat bingung. Maka adanya kita datang ke majelis ini adalah salah satu nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mau datang ke majelis-majelis ilmu itu, menjemput jalan-jalan iman dan hidayah sebagai apa? Ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka itu diliputi dengan rahmat. Subhanallah. Apalagi yang diharapkan oleh seorang mukmin selain daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita wafat yang kita harapkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Betul apa iya?
Wa hafathumul malaikah, dan orang-orang yang ada di majelis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat. Kata Nabi SAW. Dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan makna dan tafsir daripada hadis ini. Bagaimana sih para malaikat itu menaungi orang-orang yang ada di majelis ilmu, bagaimana? Latad'una ajnihatahum, mereka meletakkan sayap-sayapnya, merundukkan badan-badannya sebagai apa? Ridhan li talibil ilmi, sebagai bentuk ridho terhadap orang-orang yang ada di majelis-majelis ilmu. Disebutkan lagi dalam tafsir para ulama dalam hadis ini, bentuk ridhonya para malaikat diantaranya adalah mengaminkan setiap doa orang yang ada di majelis tersebut. Makanya Bu, Pak, sebelum kita mulai kajian ini perbanyak berdoa. Akhir daripada majelis ini perbanyak berdoa. Kenapa? Ini masalahnya yang mengaminkan kita bukan presiden lagi, bukan MPR, DPR lagi, bukan santri dan kiai lagi, tapi siapa? Malaikat. Malaikat yang kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sujud sepanjang masa, sujud sepanjang masa. Disuruh zikir sepanjang masa, seumur-umur zikir. Sementara penghalang doa itu adalah dosa dan maksiat. Kalau doa kita diaminkan oleh sosok makhluk yang tidak pernah bermaksiat, kira-kira mungkin tidak diijabah? Ya mungkin. Sudah pasti diijabah. Yang mengaminkannya siapa nih, Bu? Malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang ada di majelis ilmu itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara penduduk langit. Kira-kira saya mau tanya nih sama Ibu. Ibu mau viral? Hah? Ibu mau terkenal? Bapak mau terkenal? Subhanallah. Siapa yang tidak enak terkenal, dikenal orang? Ya kan? Terkenal perumahan Meri saja ini. Perumahan apa namanya? Oh, Meri. Meri. Di tempat saya Meri itu bebek. Iya, sama. Masya Allah. Ya. Terkenal seperumahan Meri saja. Orang itu jadi artis di dunia, terkenal di mana-mana, banyak orang yang menyapa, sudah bahagianya luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala memviralkan orang-orang yang ada di majelis ilmu, menjadikan mereka artis dan selebritis bukan di dunia, tapi di mana? Di kalangan penduduk langit, antara penduduk langit, Pak. Jadi Bapak Ibu jenengan semuanya ini lagi dipiralkan oleh Allah. Makanya rajin-rajin ke majelis. Subhanallah. Gitu ya. Ini masih pembukaan, ini saya belum masuk ke kajian. Kira-kira sampai jam berapa biasanya, Bu, Pak? Sampai setengah 8. Insyaallah. Saya kira mau sampai jam 12 sampai jam 10 begitu. Jauh-jauh saya dari Tasikmalaya sampai setengah 8. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Ya. Sebelumnya saya mau nanya, Ibu sudah makan? Tadi sore? Sudah sarapan? Paginya? Bapak sudah? Ini kajiannya agak menguras energi, perlu memahami ini. Sudah siap? Alhamdulillah. Tidak lupa sholawat beriringan salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di akhirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan menanti kita untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah man aktsara, yang memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ana faratukum fil haud. Saya akan menunggu kalian, orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dariku kelak di telaga.
Telaga yang ketika orang sudah minum di telaga tersebut tidak akan pernah haus abadal abidin, selama-lamanya. Telaganya siapa itu? Telaganya Nabi. Apakah Nabi akan memberikannya cuma-cuma? Tidak. Enak aja. Kita kan enaknya itu dapat yang murah, dapat yang gratis, dapat dapat bonus. Sudahlah ada yang murah, ada yang gratis, ada juga bonus. Itu kan maunya orang apa? Orang kita. Gampang, Pak. Tinggal jangan sampai ada waktu dari hari-hari kita lewat tanpa kita bersolawat pada Nabi. Sebutkan Bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai sehari nggak pernah kita bersolawat pada Nabi. Dan jangan pernah merasa solawat kita ini sampai apa enggak gitu. Jangan pernah bertanya di hati kita itu terus bilang, waduh, ini saya sering-sering solawat. Nabi itu udah wafat 1445 tahun yang lalu. Kiro-kiro. Sampai enggak ya? Nabi ini sudah di alam kubur sekarang. Kata Nabi, tenang umatku, jangan pernah risau, jangan pernah galau. Fa inna sholatakum latablughuni aynama kuntum. Sesungguhnya salawat yang kalian bacakan itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Mau di Perumahan Meri, mau di Tasikmalaya, mau di Bandung, mau di Mojokerto, mau di kota, mau di alun-alun, mau di pasar, mau di masjid, dimanapun. La tablughuni, kata Nabi, akan sampai kepadaku. Kemudian apa kata Nabi SAW? Man shalla alayya marratan, sallallahu alaihi asyra marratin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, menyampaikan solawat dan salam kepadaku sekali saja, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kontan. Sekali lagi dibalas apa? Kontan. Orang-orang kita kan paling nggak mau dihutangi kan? Supaya silaturahmi tidak terputus, bolehlah kita minjam 100. Padahal justru yang 100 itu yang bakal mutusin silaturahmi. Ya kan? Dijawab kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kali sholawat. Wa sholatullahi 'alal 'abdi rahmatuhu. Dan sholawatnya Allah terhadap hambanya adalah karunia rahmatnya. 10 kali Allah mengaruniakan rahmatnya pada hambanya. Bagaimana nggak mulia itu? Makanya orang yang melazimi sholawat jangan salahkan kalau hidupnya itu berkah. Salah seorang ulama sekaligus khalifah namanya Sultan Abdul Hamid daripada Kesultanan Utsmaniyah. Beliau adalah salah satu sultan, salah satu khalifah yang tidak pernah meninggalkan hari-harinya bersolawat kepada Nabi SAW. Setiap kali beliau hendak tidur, beliau melaksanakan solawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Bersolawat tiap hari. Makanya kepemimpinannya itu adil, kekhilafannya itu adil, pemerintahannya itu adil. Karena setiap sebelum tidur, beliau bersolawat kepada Nabi. Satu ketika, beliau sedang bekerja di atas mejanya, kemudian beliau tertidur secara tidak sengaja. Sama kayak kita. Kalau ngaji udah agak 1 jam 2 jam kan. Saya kira mantuk-mantuk itu, oh paham berarti Bapak ini ngerti berarti ya. Ibu ini sedang merenungkan berarti. Ternyata apa? Merenungkan karena terlalu dalam sampai lelap gitu. Beliau tertidur di atas mejanya, kemudian apa? Lupa tidak bersolawat pada Nabi. Besoknya, kontan nih dijawab. Besoknya ada salah seorang pedagang yang bangkrut. Beliau berdagang, seorang pedagang daripada rakyatnya itu terus bangkrut. Kemudian ketika si pedagang ini tidur, beliau bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Si pedagang tadi, orang yang bangkrut ini ketemu dengan Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi, pesannya kepada beliau? Sampaikan kepada apa? Kepada Sultan Abdul Hamid.
Suruh dia melunasi seluruh hutang-hutangmu. Kenapa wahai Nabi? Tadi malam dia tidak bersolawat kepadaku. Subhanallah. Merinding saya. Tadi malam dia tidak bersolawat kepadaku. Datanglah ini orang yang bangkrut ini dengan kebingungan. Gimana caranya ini saya harus datang tiba-tiba nagih ke Sultan? Bingung. Ibarat saya datang dari Mojokerto tiba-tiba ke Jokowi. Gimana caranya ini? Biar Jokowi bayar hutang saya. Iya kan? Datanglah ke sana. Kemudian meminta izin, diceritakanlah kepada kabinet-kabinetnya, penjaga-penjaga gerbangnya. Akhirnya apa? Disampaikan kepada khalifah. Ini khalifah dengan segala ketawaduannya. Itu khalifah zaman dulu itu. Pemimpin zaman dulu itu begitu. Selalu ingin mendengarkan keluh kesah daripada rakyatnya. Indonesia sekali ini. Apa kata beliau? Suruh dia masuk. Silahkan ceritakan apa hajatmu wahai anakku, kata beliau. Diceritakanlah oleh orang yang bangkrut ini. Usaha saya bangkrut wahai Sultan. Setelah bangkrut saya banyak hutang. Kemudian saya tertidur bertemu dengan Nabi SAW. Langsung beliau apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau. Kemudian apa kata Nabi? Ditanyakan oleh Sultan Abdul Hamid kepada beliau. Apa kata Nabi? Nabi berkata, menyuruh engkau untuk melunasi seluruh hutang-hutangku. Kemudian Nabi menyampaikan salam kepadamu dan mengingatkan engkau, tadi malam kamu tidak melaksanakan salawat kepadanya. Seketika apa dibilang oleh beliau? Ambil seluruh hartaku. Dikeluarkan semua hartanya, Pak. Hartanya Sultan Abdul Hamid. Yang ada di mejanya semua dikeluarkan. Semua. Ditanya lagi, kira-kira cukup? Keluarkan. Kira-kira cukup? Keluarkan. Sudah terlalu banyak ini. Hutangnya nggak seberapa. Uang zaman dulu kan pakai emas, Pak. Sekarang bayangkan kalau 3 kantong aja emas. Misalkan Bapak, karena Bapak telah mengikuti kajian saya sampai selesai, ini alhamdulillah saya ada emas 3 kantong. Ya kan? Kira-kira cukup Pak buat beli pasar? Bukan beli tongkol, beli pasar. Kata beliau, sudah cukup, sangat cukup. Kemudian apa kata Sultan Abdul Hamid? Seandainya kamu menginginkan saya dan seluruh harta saya, jabatan dan istana yang saya tempati ini, maka saya akan berikan kepadamu. Karena kecintaannya Sultan Abdul Hamid terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sekarang kita nih, saya pribadi dan saudara-saudara semuanya yang ada di perumahan Meri ini, sudah seberapa salawat yang kita sampaikan pada Nabi? Subhanallah. Ya, kita mulai dari sekarang, mulai dari diri kita masing-masing. Ucapkan Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Melangkah dari rumah kita, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, segala sesuatu yang dimulai dengan menyebut nama Allah, kemudian dilanjut dengan sholawat kepada Nabi, maka akan menjadi satu perkara yang berkah. Sebaliknya, jika kosong daripada dua hal itu, mamhaqatun barokah, akan dihapus daripada keberkahan. Sementara kan harta yang kita cari, nafkah yang kita cari itu cari banyak apa cari berkah? Cari banyaknya apa cari berkahnya? Ini repotnya orang Indonesia itu begini. Dikasih 2 pilihan biasanya ngambil yang ketiga. Pengennya banyak, berkah, terus ada bonus. Saya kasih clue, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, ada rahasia nih. Berkah sudah pasti banyak. Banyak belum tentu berkah. Kalau ibu bapak punya harta, dapat nafkah, berkah itu sudah pasti banyak. Tapi banyak belum tentu berkah. Maka seorang mukmin itu dianjurkan untuk mencari nafkah, mencari harta itu, cari berkahnya, bukan banyaknya. Kebanyakan orang sekarang cari banyak apa cari berkah? Wah, nggak usah mikirin teman ini, teman curang sedikit nggak apa-apa lah, bohong sedikit nggak apa-apa lah, kurangi timbangan 1-2 on nggak apa-apa lah. Yang penting hasilnya sementara berkahnya naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjut kajian ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan.
Ya, betul. Jangan sampai Bapak Ibu nggak sayang sama saya. Alhamdulillah di pekan-pekan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bisa melaksanakan safari ke daerah Mojokerto. Sebelumnya saya bersafari ke daerah Sulawesi, ke daerah Makassar, Papua, kemudian ke daerah-daerah pelosok lah. Alhamdulillah. Insya Allah bulan Syawal nanti ada safari juga ke NTT NTB. Mohon doanya Ibu Bapak semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjalanannya. Yang saya inginkan dalam hidup saya, di antara safari saya ini, saya ingin safari ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Haramain, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nama saya, mohon maaf izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Arifin, biasa dipanggil Arifin. Asal dari Tasikmalaya, keturunan Tasikmalaya Bapak Ibu, 24 karat tanpa campuran. Bapak saya orang Sunda, ibu saya orang Sunda. Makanya orang bilang orang Sunda itu ada manis-manisnya kayak mineral gitu. Iya, begitu Bu ya. Kalau misalkan saya di sini nggak banyak senyum, mohon maaf. Takutnya nanti banyak semut. Enggak, alhamdulillah. Saya besar di sana, mondok selama 6 tahun di Tasikmalaya, kemudian dilanjut 4 tahun di Magetan, kemudian 2 tahun di perjalanan pengabdian. Sampai saat ini saya masih mengabdi Pak di pondok. Ya. Cuma setahun yang lalu saya mengabdi di salah satu tempat di Sulawesi sana, di ujung perbatasan. Tahun ini saya mengabdi di pondok saya sendiri. Alhamdulillah. Nah, di sela-sela saya mengajar di pondok, ada beberapa tugas-tugas saya di luar. Ya seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi perjalanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi saya mau bertanya. Kira-kira kita nih orang-orang yang khususnya yang ada di perumahan Meri ini, saya bertanya, kalau ditawari sesuatu itu maunya yang mudah apa yang susah? Yang murah apa yang mahal? Yang gratis apa yang dapat bonus? Itu repotnya yang ketiga biasanya dipilih. Udahlah gratis dapat bonus. Yakin sepakat semuanya ya, kalau dikasih 2 pilihan, mau yang susah apa yang mudah, pasti pilihnya yang mudah. Nah, begitu juga Nabi SAW. Ketika ada yang memberikan 2 pilihan kepadamu, ikhtar aisyaraha. Pilihlah sesuatu yang paling mudah bagimu. Ya. Jadi kita pilih yang mudah, pilih yang susah. Biasanya al-ajru ala qadri masyaqqah. Upah keuntungan itu bukan keuntungan, bayaran, upah, balasan tergantung seberapa besar usaha kita, ya kan? Seberapa besar usaha kita. Usahanya besar, ya sudah besar, usahanya sulit, pilihannya sudah sulit, insya Allah hasilnya juga apa? Bagus. Dan biasanya yang mudah, yang murah itu apa? Yang mudah, yang murah biasanya apa? Kalau nggak gampang rusak, garansinya sebentar, ya kan? Biasanya begitu. Saya tanya lagi, mau yang mudah, mau yang susah? Bingung kalau udah kayak gini. Ustaz, kalau ada yang mudah, terus pahalanya besar, balasannya besar, apa boleh buat? Waduh. Apa boleh? Wah, ini yang repot ustadznya nanti. Ya. Tapi tenang, Islam itu dinun yusrun, agama yang mudah. Betul, Islam itu agama yang mudah. Bu, Pak, Islam itu agama yang mudah, sepakat apa enggak? Saya kasih contoh, saya kasih kisi-kisi. Dalam Islam, kalau kita menjadi orang kaya, kita memberi. Kita tidak punya uang, kita menerima, ya kan?
Orang punya dalam Islam bersedekah, yang nggak punya menerima. Ada berapa asnaf itu? Ada 9 asnaf yang akan menerima apa? Zakat dan sedekah. Ya kan? Dalam Islam kita bisa sholat berdiri, ya berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Barang nggak bisa berdiri, duduk. Jawab, ini bukan Jumatan. Ibu ada, ibu-ibu? Ada, Bu? Ada di situ? Bapak-bapak ada semua masih bangun, Pak? Dalam Islam, sholat bisa berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk. Bareng, nggak bisa duduk. Nggak bisa berbaring. Pakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, berkedip. Nggak bisa berkedip, nggak bisa pakai isyarat. Di sholatin. Sholatkan. Pertanda berarti sudah apa? Inna lillahi. Islam itu agama mudah. Lezat kok. Ya kan? Banyak pilihannya. Ada beragam macam. Bukan agama yang kaku. Ya. Nah, ternyata nih, masuk ke materi. Ternyata ada beberapa hal yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ada 4 hal. Arba'atun tajlibur rizqa. Ada 4 langkah, ada 4 jalan pintas yang akan mempermudah kita dalam menjemput rizki. Ini kan kita sukanya yang mudah-mudah, sukanya jalan pintas. Tadi saya kesini pakai Google Map, ada 2 jalan kan? Ada jalan pintas, ada jalan utama. Kira-kira saya pilih mana? Jalan pintas. Misalkan saya adakan kompetisi di sini. Setiap orang yang sholatnya di shop pertama, di sholat maghrib dalam kajian saya kasih hadiah per orang 10 juta. Kira-kira ibu dan bapak dari rumah masing-masing cari jalan utama atau jalan pintas? Oh, jalan pintas kemana ini biar cepat datang ke sana. Sholat maghrib yang harusnya jam 6, setelah asar sudah baris di sini semua. Kenapa? Ini Ustaz mau bagi-bagi masalahnya 10 juta. Ya kan? Kira-kira yang penuh itu jalan utama atau jalan pintas? Oh, jalan pintas. Macet orang di jalan pintas. Kenapa? Pengen buru-buru cepet-cepet. Biasanya jalan pintas itu lebih cepat. Nah ini ada beberapa jalan pintas, Pak, di mana seorang hamba dipermudah dalam menjemput rezeki. Mau nggak? Mau tahu nggak? Apalagi ini perkara rezeki. Ini perkara apa? Rezeki. Bapak Ibu, rezeki itu apa? Repot juga. Ditanya rezeki itu apa, bingung. Mau ini rahasia mudah dapat rezeki? Mau. Jalan pintasnya mau? Mau. Ditanya rezeki itu apa, tahu nggak? Bingung. Coba kalau saya bilang, Pak, Bu, emas, tahu emas? Tahu emas? Tahu. Emas itu warnanya apa? Kuning. Uang 100.000 warnanya apa? Uang 50.000? 20.000? 10.000? 5.000? Khatam semua. Kira-kira rezeki itu apa? Apakah uang yang warna-warni tadi? Yang warna-warnanya sudah kita hafal? Saya simpulkan, rezeki adalah karunia, anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi setiap hamba 50.000 tahun sebelum mereka diciptakan. Itu rezeki. Dan ada berbagai macam bentuk rezeki, Pak, Bu. Jangan hanya menyangka bahwa uang itu adalah rezeki. Rezeki itu ada derajat-derajatnya. Rezeki itu ada derajat-derajatnya. Ada bagian-bagiannya. Dan bagian rezeki, derajat rezeki yang paling rendah itu adalah apa? Kata para ulama, min adna darajati rizki al-malu. Di antara derajat rezeki yang paling rendah adalah harta. Receh. Apa? Receh. Uang. Yang tadi sudah kita khatamkan bareng-bareng. Itu adalah bagian rezeki yang paling rendah. Yang paling rendah.
Uang 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000, 500. Itu adalah derajat rizki yang paling rendah, Pak Bu, ternyata. Wa min a'la darajati rizki, dan di antara rizki yang paling tinggi setelah iman dan Islam adalah apa? As-sihhatu wal afiatu. Kesehatan dan keafiatan. Kesehatan dan harta kira-kira lebih tinggi mana derajatnya? Sehat sama uang lebih tinggi mana? Lebih mahal mana? Lebih berharga mana? Perlu bukti? Contoh, ada salah seorang di antara kita, misalkan orangnya namanya Asep. Nggak ada di sini nama Asep? Nggak ada. Itu The Legend of Sunda sudah itu. Legendnya orang Sunda itu Asep sudah. Asep ini orang kaya raya. Sehari penghasilannya 2 miliar. Ya, sehari penghasilannya 2 miliar. Berarti 1 bulan 60 miliar. Satu hari di akhir bulan, biasa di akhir bulan ada pusing-pusingnya. Kepalanya itu mendadak sakit. Diawali sakitnya itu dari pagi hari setelah sholat subuh. Sampai siang kepalanya masih sakit, sampai sore kepalanya sakit, sampai maghrib kepalanya sakit. Malam-malam sampai jam 10 masih sakit kepalanya. Disuruh minum obat ini dan itu, sudah. Minum Bodrek, Paramek, apalagi Konimek. Semua sudah dimakan. Nggak ada dampaknya. Masih sakit ini kepala, waduh. Datang saya tiba-tiba dari Tasik. Pak Asep ya? Iya. Katanya lagi sakit kepala, iya. Pak, saya punya obat. Ini obat sudah mujarab sekali. Kecil obatnya. Lebih besar kancing daripada obat itu. Setiap orang yang sakit kepala sudah saya kasih obat ini, semuanya sembuh, semuanya, nggak ada yang enggak. Waduh, tertarik saya ini, daripada sakit kepala saya ini sehari semalam. Waduh, bisa-bisa saya selesai ini besok. Kira-kira di mana saya bisa dapat obat itu? Ini ada di saku saya. Tapi mohon maaf ya Pak, ini obat nggak akan saya keluarkan kecuali ada uang 60 miliar. Ini obat saya hargakan, saya jual biasanya kalau sama orang itu 70 miliar, tapi sama Bapak karena kasihan 60 miliar saja. Teknik marketing. Gak apa-apa Pak, 60 miliar saja. Waduh, itu 60 miliar gaji saya sebulan. Sementara saya udah nggak ada cadangan uang lagi, tinggal 60 miliar ini. Terserah Bapak. Bapak mau mati sakit kepala atau ini Bapak beli obat 60 miliar? Akhirnya apa? Wah, sudahlah Ustaz. Daripada saya sakit kepala ini. Sini obatnya. Obatnya saya keluarin kecil, sebesar kancing. Ini Pak. 60 miliar. 60 miliar saya bawa. Kira-kira uang 60 miliar dengan kesehatan lebih mahal mana? Lebih mahal mana? Lebih mahal sehat. Buktinya apa? Dia berani menukarkan uangnya 60 miliar dengan hanya 1 pil saja untuk mengembalikan kesehatan kepalanya. Padahal cuma sakit kepala. Cuma lagi. Ya kan? Itulah nilai derajat rizki yang paling tinggi itu adalah kesehatan setelah iman dan Islam. Dan yang paling rendah itu adalah harta. Tapi sekarang berbalik arah. Banyak orang yang sakit karena derajat rizki yang paling rendah. Berarti salah memaknai itu. Salah memaknai. Biasanya di akhir-akhir bulan tuh. Begitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa rizki itu bukan hanya uang semata. Uang itu hanya bagian terendah daripada rizki. Ternyata kesehatan itu lebih daripada itu, Bu, Pak. Apa nilainya kira-kira? Kita tidur di kasur empuk tapi di rumah sakit. Dengan kita tidur di atas tikar tapi di rumah. Mana yang lebih nikmat? Di rumah. Untuk apa di rumah sakit pakai spring bed 3 lapis harganya 3 miliar itu kasur? Bantalnya yang bisa diangkat jungjung sendiri. Bisa pakai remote, bisa pakai tombol. Tapi stroke. Kira-kira nikmat nggak? Hilang semuanya. Tapi kita di rumah duduk di atas tikar, kopi hangat-hangat, ya kan?
pisang goreng hangat, puhung goreng hangat, istri hangat. Kira-kira nikmat nggak tuh? Waduh, luar biasa. Asalkan badannya sehat. Meskipun hanya di atas tikar itu, ya. Nah, sekarang yang akan kita jelaskan di sini adalah bagaimana cara mudah menjemput rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Ya, saya lagi, jangan hanya memaknai rizki itu dengan uang saja. Karena nanti setelah kajian bisa jadi Bapak Ibu, aduh, Ustaz saya sudah mengamalkan 4 langkah ini, tapi kok uang saya masih gini-gini aja. Keuangan nggak ada perkembangan. Hutang masih gitu-gitu aja. Ya kan, kasbon masih gitu-gitu aja. Nah ini yang perlu dipahami. Rizki itu bukan hanya uang saja. Setelah Bapak mengamalkan ini ternyata selama setahun Bapak diberikan kesehatan. Ya kan? Selama 1 tahun Bapak diberikan kemudahan dalam ibadah, dalam taat, dalam bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat rizki. Dan Allah itu Pak, Allah itu dalam memberikan rezeki kepada hambanya sebetulnya jangankan untuk dijemput dan dicari, tidak dicari pun Allah kalau sudah berkehendak memberikan pasti diberikan. Nafas, kira-kira ada yang minta di antara kita? Tiap hari misalkan, ya Allah berikan nafas 3 tabung. Ada yang minta? Nggak ada. Tapi nafas secara cuma-cuma Allah bagikan setiap hari. Betul apa ya? Nikmat kita merasakan dengan makan, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa berpikir. Itu adalah bagian daripada rizki. Sudah, kita percepat. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, telah berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, arba'atun, ada 4 hal, ada 4 langkah, ada 4 jalan pintas tajlibu rizqa, yang akan memudahkan seseorang dalam menjemput rizki. Yang pertama qiyamul laili. Yang pertama qiyamul laili, salat malam. Subhanallah. Dari berbagai macam segi dan sisi, menurut berbagai macam pengalaman, salat malam ini telah memberikan perkembangan pesat bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim. Nggak mungkin orang Kristen salat malam, ngapain? Bagi seorang muslim. Perlu bukti? Saya ada rekam jejak dan kisah nyatanya ini. Banyak orang yang mengistiqomahkan sholat tahajud. Dan ternyata Pak, orang yang sholat tahajud, orang yang bersujud di tengah malam ini, oksigen dari badan kita mengalir kemana? Ke otak kita. Dan otak kita ini lebih encer, lebih segar, lebih tenang. Makanya kata Nabi SAW, orang yang bangunnya tidak melampaui waktu subuh, bangun sebelum subuh, kemudian melaksanakan sholat witir atau sholat tahajud, kemudian tidak tidur lagi atau tidur lagi sejenak menunggu sholat subuh. Ketika dia masuk ke waktu siang, dia akan menjadi orang yang paling segar. Kata Nabi itu. Orang yang paling segar. Fresh. Kenapa? Bagaimana enggak? Ketika sholat, orang bersujud itu menurut penelitian zaman ini, setelah 14 abad Nabi meninggal, ada penelitian. Orang yang rajin sholat, otaknya itu semakin encer. Kenapa? Oksigen masuk, cairan masuk ke otak. Ya kan, saya kurang paham tentang ilmu medisnya, intinya menurut penelitian begitu. Dalam qiyamul lail ini ada berbagai macam keutamaan. Kalau dalam rezeki sudah ada kisah nyatanya, dalam harta nih ya, dalam harta, mohon maaf. Sudah ada kisah nyata. Tahu Abdurrahman bin Auf? Jawab bareng-bareng. Tahu Abdurrahman bin Auf? Tahu namanya saja kan? Tahu nama nggak kenal orang. Biasanya begitu. Tahu Anies Baswedan? Tahu nama nggak kenal orang. Sama, saya juga begitu. Ya kan? Tahu siapa lagi? Erick Thohir? Tahu namanya saja. Ya kan? Nah, ini Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya beliau adalah salah seorang saudagar kaya daripada kalangan sahabat. Seorang pedagang yang sukses, pembisnis yang sukses di zaman Nabi. Sampai kampaknya itu, tahu kapak? Kampak terbuat dari emas. Kita ada yang punya itu ulekan dari emas? Barangkali. Ya kan? Saking kayanya beliau.
Utsman bin Affan juga begitu, adalah saudagar kaya yang berhasil berbisnis di zaman Nabi. Ternyata ketika ditanya apa kebiasaan beliau, kebiasaannya ada 3, Bu. Yang pertama it'amut ta'am, biasa memberi makan orang yang lapar. Terbiasa bersedekah, dermawan, memberikan makanan pada orang yang lapar. Ibu-ibu misalkan di sini kumpul takmir Masjid Al-Hidayah, tolong dihitung jamaah setiap Jumat ada berapa orang kira-kira. Insya Allah ibu-ibu jamaah pengajian Al-Hidayah mau mengadakan apa? Sedekah nasi bungkus gratis, pakai sod gratis gitu. Nah ini kebiasaannya Utsman bin Affan begitu. Kebiasaan beliau yang kedua adalah apa? Wa ifsya'us salam, menebarkan salam. Menebarkan salam berarti kita mendamaikan alam. Damai nggak ketika kita ketemu orang tiba-tiba ada orang yang salam pada kita? Gimana nggak damai? Orang mengucapkan salam itu secara tidak langsung mendoakan kita. Semoga kedamaian, ketentraman dilimpahkan kepadamu. Tenang nggak tuh kira-kira? Assalamualaikum itu muatannya begitu. Saya ucapkan pada Bapak Bulan misalkan Assalamualaikum, semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu. Dijawab sama kita apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada gratisnya, sudah ada bonusnya lagi. Semoga keselamatan bagimu, rahmat bagimu, dan keberkahan bagimu. Udah ada gratis sama bonus. Itu kan biasanya kita mau yang gitu-gitu ya. Kemudian kebiasaan yang ketiga, persingkat, wasolatun bil laili wan nasu niyam. Kebiasaan Utsman bin Affan adalah sholat di waktu malam sedangkan manusia sedang dalam keadaan tidur. Itu lagi nikmat-nikmatnya tidur, beliau bangun untuk melakukan sholat malam. Ada apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nazala Rabbuna ila sama'id dunya. Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Kemudian memanggil hamba-hambanya, ainal mustaghfirun, mana orang-orang yang mau mendapatkan ampunanku, sini. Mana orang yang ingin dipermudah rezekinya, sini. Mana orang yang ingin dipermudah jalan-jalan keberkahan rezekinya, sini. Mana yang ingin dipermudah apanya? Berdagangnya, usahanya, berbisnisnya, ayo sini. Kapan itu waktunya? Setelah qiyamul lail. Di waktu malam, sholat malam, Bapak. Ini rahasia yang pertama. Orang yang mengistiqomahkan sholat malam, insya Allah rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persingkat lagi, Bu. Kemudian yang kedua adalah kasratul istighfari, memperbanyak istighfar bil ashari, terutama di waktu sahur. Memperbanyak istighfar terutama di waktu sahur. Nabi itu, Bu, Pak, beristighfar dalam sehari seminimal-minimalnya dalam hadis disebutkan 100 kali, mi'ata marrotin, 100 kali. Orang-orang perumahan Meri ini sehari berapa kali? Nabi itu 100 kali istighfar sehari. Padahal Nabi itu surganya sudah jelas. Syafaatnya sudah jelas. Tempatnya di surga sudah jelas. Jelas-jelas Nabi itu tidak akan melakukan dosa. Beliau itu dimaksum. Jelas-jelas Nabi tidak akan melakukan dosa, dijaga dari kesalahan, surganya sudah jelas, takwanya sudah paling tinggi, amal solehnya paling banyak, surganya paling jelas. Beserta demikian Nabi beristighfar 100 kali. Coba kita ditanya diri kita masing-masing. Surga sudah jelas? Masya Allah. Amal soleh sudah banyak? Takwa? Syafaat sudah yakin dapat? Masih 50-50. Sehari istighfar berapa kali? Baru inginnya yang gratis, yang dapat bonus. Itu biasanya kita. Makanya mari sama-sama saya menasihati diri sendiri ini dan semuanya, kita mulai dari sekarang. Mulai dari saat ini. Kalau yang sudah istiqomah dari kemarin-kemarin, alhamdulillah. Istiqomahkan istighfar. Banyak rekam jejaknya sudah. Kisah nyata tentang keutamaan istighfar ini. Seorang ulama Imam Ahmad satu ketika berangkat dari rumahnya ke Damaskus. Bingung niatnya itu apa, tiba-tiba Allah menggerakkan hatinya untuk beliau datang ke Damaskus. Kemudian setelah sampai ke Damaskus, singkat cerita, beliau sampai di waktu malam.
Karena sudah malam, tidak punya keluarga di sana, nggak ada kerabat, akhirnya masuk ke masjid. Tidur di mana? Di masjid. Tidur di mana? Di masjid. Ketika beliau tidur di masjid, mohon maaf, takmirnya ini agak-agak memang. Takmirnya agak-agak beres. Karena nggak tahu ini Imam Ahmad, kata takmirnya, fulan, maaf, ini bukan tempat tidur, ini tempat ibadah, masjid. Tolong keluar. Imam Ahmad jangkanya, oh saya nggak boleh tidur di dalam. Kalau tidur di luar berarti boleh. Imam Ahmad akhirnya pindah dari dalam ke mana? Keluar. Pergilah itu si marbot. Takmirnya datang lagi. Oh, bahaya ini. Kok masih di sini? Akhirnya apa? Nggak tahu ini Imam Ahmad. Padahal pada saat itu nggak ada satu orang pun di seluruh jazirah Arab, di seluruh permukaan belahan bumi yang nggak tahu Imam Ahmad. Seorang ulama ahli hadis yang menghafalkan jutaan hadis. Semua orang kenal beliau Imam Ahmad. Takmir masjid ini kayak kita, tahu nama nggak tahu. Begitu apa? Tahu di emperan masjid tidur, tolong jangan tidur sini, sana, jangan tidur di sini, jangan tidur. Ini di emperan masjid, kan tadi Anda melarang saya tidur di dalam. Kalau di luar berarti boleh? Nggak boleh. Sana. Jangan tidur di sini. Kira-kira kalau saya jadi Imam Ahmad di situ kira-kira gimana? Orang ngerti. Kuloi Imam Ahmad. Ya, tapi beliau dengan segala ketawaduannya tidak begitu. Akhirnya beliau ke emperan masjid. Ini teras, empernya sana, sampingnya, ujung-ujung masjid. Di situ juga nggak boleh datang lagi takmirnya. Akhirnya Imam Ahmad diseret sampai ke jalan. Bayangkan. Kalau dari sini mungkin sampai jalan besar sana. Diseret. Kemudian ada seorang tukang roti. Ada seorang tukang roti di sekitar masjid tersebut. Kata tukang roti, waduh, siapa itu? Kok ada orang diseret-seret sama takmir masjid? Ya kan? Insya Allah takmir masjid di sini nggak begitu, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Akhirnya dengan iba, dengan simpati, si tukang roti itu datang menghampiri Imam Ahmad. Wahai fulan, belum tahu ini Imam Ahmad. Wahai fulan, saya lihat tadi Anda diseret-seret dari masjid. Anda mau istirahat? Iya, saya mau istirahat. Istirahat saja di tempat saya jualan. Beliau jualan roti di dekat masjid. Situ. Nah, ulama itu ketika datang satu tempat mau istirahat itu nggak langsung tidur. Kalau kita kan langsung minta bantal, mana ini selimutnya, mana tehnya, mana kopinya. Imam Ahmad nggak begitu. Si tukang roti ini masih berjualan, Imam Ahmad duduk beristirahat. Dilihatin sama Imam Ahmad, ada yang aneh dari tukang roti itu apa? Tukang roti ini beristighfar, selalu beristighfar. Ngadonan roti istighfar, masukin air istighfar, masukin telur istighfar, masukin ke oven istighfar. Semuanya diiringi istighfar. Berjualan itu dipenuhi dengan istighfar, Bu, Pak. Imam Ahmad namanya ulama ya, namanya ulama. Kalau kita mungkin ya acuh tak acuh, biasa aja. Kalau ulama nggak begitu, langsung bertanya, ini kenapa ya? Ini orang kok tiba-tiba istighfarnya banyak. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, wahai fulan, saya amati dari tadi kok ada yang aneh dari Anda. Oh iya, ada apa? Saya amati dari tadi, dari pertama saya duduk mendengarkan Anda sampai sekarang, Anda nggak berhenti-hentinya mengucapkan istighfar. Di setiap langkah Anda beristighfar. Saya mau bertanya, kira-kira apa yang kamu dapati daripada istighfarmu ini? Dengan percaya diri, sang tukang roti ini menjawab, alhamdulillah, selama saya istiqomah melakukan istighfar ini, tidak ada satupun permintaan, satupun doa yang saya sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah pasti mengijabah dan mengabulkannya. Kecuali satu, katanya. Ada ini satu doa. Sampai saat ini doa ini belum pernah diabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini doa itu belum dikabulkan. Imam Ahmad bertanya, loh, katanya semua doa sudah semua doa dikabulkan. Kok masih ada satu? Iya, ada ini satu doa. Sampai saat ini saya masih berdoa itu. Apa doanya?
saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Apa doanya, Pak? Ya Allah, pertemukan saya dengan Imam Ahmad. Sementara dia sedang berbicara dengan di situ Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, saya didatangkan oleh Allah ke sini sampai saya diseret-seret. Datang ke sini hanya untuk mengabulkan doamu. Saya Ahmad bin Hambal. Senang tukang roti itu. Alhamdulillah. Ya kan? Ternyata betul. Doanya itu berarti kesimpulan tidak ada yang tidak dikabul. Semua dikabulkan. Sampai sekecil pengen ketemu dengan Imam Ahmad, subhanallah. Tapi ya gitu, Pak, istighfarnya istiqomah. Ya, sama-sama saya ngajak diri pribadi dan semuanya, ayo sama-sama kita lazimi istighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang melazimi istighfar akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Kenapa? Karena kita nggak tahu di mana kita dapat rahmatnya Allah, di mana rahmat Allah itu turun. Tahu nggak kita? Nggak tahu. Mungkin pas kita di pasar, kita lagi istighfar, tiba-tiba turun rahmat Allah, atau kita di rumah, atau kita di sekolah, atau kita di kantor, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Kita persingkat lagi. Itu yang kedua, perbanyak istighfar, khususnya di waktu sahur, Pak. Waktu sahur itu 30 menit sebelum subuh. Di sini adzan subuh jam berapa? Jam 6 apa jam 7? Sini jam subuhnya jam berapa? Jam 4. Jam 4 kurang seperempat. Di tempat saya jam setengah 5. Ya, ternyata beda jauh, masya Allah. Tapi di sini tadi jam 5 itu udah terang. Di tempat saya jam 5 itu masih gelap. Istighfar mulai perbanyak di waktu sahur sekitar 30 menit sebelum adzan subuh. Perbanyak istighfar, Bu, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga ini ta'ahudis shadaqah. Konsisten bersedekah. Sedekah ini adalah alat pancing rizki yang paling manjur-jur. Kita kalau mancing, ini ada yang suka mancing di sini? Ya kan? Kita kalau mau mancing, yang pertama kali disiapkan sebelum kita mendapatkan ikan yang besar, yang bagus, adalah apanya? Umpan. Cari umpan yang paling bagus apa? Terasi, gorengan, apa lagi? Keju, apa lagi? Nasi, pakai orek tempe, dan semuanya. Cari umpan yang paling bagus. Supaya apa? Ini target saya nanti ikan mas. Ini ikan mas biasanya sukanya umpan ini. Pasti dicari umpan yang bagus. Nih, kita mau dapat rezeki. Ada umpan yang paling bagus, yang paling kuat. Umpannya adalah sedekah. Islam tidak menyuruh kita, tidak memaksa kita untuk bersedekah dengan nominal yang besar. Tidak. Tidak demikian. Rasul juga mencontohkan kita bersedekah dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Rasul. Sampai sekelas Nabi menyuapi seorang Yahudi di emperan pasar Madinah. Ada seorang Yahudi buta pada saat itu. Di emperan pasar Madinah. Udahlah Yahudi, sudahlah buta. Orang Yahudi lagi. Hidup lagi. Terus apa? Nabi dengan segala hikmahnya kasihan melihat orang itu. Masalahnya, Pak, ketika Nabi menyuapi orang ini mencaci maki Nabi. Coba bayangkan. Ketika disuapi, Muhammad itu pembohong, teriak-teriak. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang menyesatkan orang, Muhammad ini begini, begitu. Dulu, bentar. Ini yang ngasih makan siapa? Nabi Muhammad SAW. Coba kalau saya lah, jangan kita. Kalau saya, pas mau ngasih, pas mau nyuapin, Arifin itu pembohong, pendusta. Kalau saya, Nabi nggak begitu. Sampai tiba waktunya Nabi wafat, Abu Bakar meneruskan jejaknya. Kemudian Abu Bakar menyuapi orang tersebut. Kata orang tersebut, ini tidak sama dengan kemarin, tidak sama dengan
orang yang kemarin ngasih saya makan. Kamu bukan orangnya. Memang saya bukan orangnya. Abu Bakar bertanya, bagaimana orang yang kemarin sebelum saya ngasih makan kamu? Biasanya dia kunyah terlebih dahulu. Subhanallah, subhanallah. Biasanya Nabi dikunyah dulu, karena saya ini sudah tua, sudah renta, giginya sudah apa? Habis. Untuk mengunyah itu susah. Jadi dikunyah terlebih dahulu, baru dikasih ke mana? Ke si Yahudi tadi. Subhanallah. Yahudi itu bertanya, kemana orang itu? Orang itu telah wafat. Orang itu telah meninggal. Loh, kok sudah wafat? Padahal saya belum kenalan. Padahal saya belum kenalan. Apa kata Abu Bakar? Menimpali pertanyaan si Yahudi, siapakah orang tersebut? Orang itu adalah Muhammad. Ya, tarik napas dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sudah. Muhammad? Iya, orang itu adalah Muhammad. Ya. Tiap hari saya mengucapkan Muhammad pendusta, Muhammad penyihir, ternyata dia yang apa? Menyuapi saya. Seketika orang itu masuk Islam. Seketika, nggak nunggu nanti. Seketika orang itu bersyahadat masuk Islam. Nabi mengajarkan kita bersedekah dari perkara terkecil, beserta ikhlasnya. Ya, jangan hanya dilihat sedekahnya saja, dilihat ikhlasnya juga. Nabi sedekah berserta ikhlas. Coba kalau Nabi nggak ikhlas, udahlah Yahudi, udahlah nggak ada giginya, udah tua, buta, hidup lagi, minta makan lagi. Tapi dengan segala keikhlasannya, Nabi tidak menyampaikan siapa dirinya, sampai orang yang menerima sedekahnya ini tidak tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi, sedekah itu nggak ada kaitannya dengan nominal. Sudah banyak, Mbak, orang yang membuktikan tentang keajaiban sedekah ini. Teman saya dulu orang pengangguran. Ada, saya punya teman di sana, pengangguran. Kerjanya itu bantu-bantu orang nyortir ikan. Tapi setiap dia punya uang, dia sedekahkan. Dari mulai 10.000 sampai sekarang dia ngasih uang 2 juta. Istiqomah. Dan sekarang beliau menyumbang uang 17 juta ke pondok tahfidz. Khusus setiap bulan 17 juta. Allah lipatkan, Pak. Dari 10.000 dia sedekah jadi 20.000, dari 20 jadi 50, dari 50 jadi 100, jadi 200, 300, terus istiqomah. Subhanallah. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air menyelesaikan api, sebagaimana air memadamkan api. Gitu, ya. Dan konsepnya orang kita juga dari kalimat kita kalau diberi oleh orang, kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang, kalimatnya apa sih? Bilangnya kita apa? Terima kasih. Kita sudah diajari sejak nenek moyang Nusantara ini ada terima kasih. Terima. Kalau kita terima. Padahal terima kasih. Yang diterima dikasih kasih. Sedekah. Apa artinya sedekah? Setiap detik berkah. Sedekah. Jangan lihat nominalnya kalau sedekah. Bisa jadi uang 1.000 itu lebih utama daripada orang sedekah 1 juta. Boleh dibuktikan? Saya misalkan dalam sehari cuma punya uang 2.000. 2.000-nya, nggak lebih. Sudah nggak punya uang lagi, cuma 2.000. Takmir Masjid Al-Hidayah punya uang misalkan 1 miliar. Beliau sedekahnya 1 juta, saya sedekahnya 1.000. Besar mana? Besar mana? Secara nominal angka besar yang 1 juta, tapi secara kuantitas iman besar yang 1.000. Kenapa? Yang 1.000 ini menyedekahkan setengah daripada hartanya. 1 juta dari 1 miliar berapa persen? 0,1%. Enggak sampai 1%. Subhanallah, ya. Ini sedekah, banyaklah. Ini kalau saya ceritakan sebetulnya ada kisahnya yang nyata tentang sedekah ini, tapi insya Allah ini kayaknya nggak cukup waktunya. Sedekah istiqomahkan dari sekarang. Ajari
diri kita, ajari anak-anak kita, sanak keluarga kita. Sedekah itu betul-betul membawa berkah. Betul-betul membuka pintu-pintu keberkahan dan rezeki-rezeki yang baru. Dari sedekah. Istiqomah. Setiap datang sholat subuh ke Masjid Al-Hidayah Rp1.000. Masuk 1.000. Tiap bulan 30.000. Siapkan lagi uang 30.000, 1.000. Terus istiqomah. Insya Allah. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit tapi konsisten. Sedikit tapi konsisten. Apa konsisten itu? Istiqomah. Nggak banyak kok sholat duhanya cuma 2 rakaat. Tapi istiqomah. Nggak banyak kok sholat malamnya cuma 2 rakaat atau 3 rakaat. Tapi istiqomah. Baca Qurannya nggak banyak. Cuma 1 halaman tapi istiqomah. Itulah amalan yang paling dicintai Allah. Kita lanjutkan pada yang terakhir, ya. Setelah yang ketiga tadi kita mengkonsistenkan sedekah, maka yang terakhir adalah adzikru awwalan nahari wa akhirahu. Memperbanyak zikir di awal hari dan akhir hari, atau di pagi hari dan sore hari. Ada yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Ini Bapak Ibu ada yang sudah istiqomah zikir pagi petang? Seminimal-minimalnya kita baca asbahna ala fitratil Islam dan seterusnya. Sorenya baca amsayna. Banyak Bu, Pak, zikir-zikir pagi dan sore, silahkan dibaca. Ya, insya Allah. Kalau awal harinya, pembukaan harinya di pagi hari, kita mulai dengan mengingat Allah, kemudian kita tutup akhir harinya dengan mengingat Allah, mana dari perilaku kita, dari aktivitas kita yang nggak berkah? Orang awalnya juga diawali dengan kalimat Allah, diawali dengan mengingat Allah, diakhiri juga dengan mengingat Allah. Awal hari kita baca zikir pagi, akhir hari kita baca zikir petang. Insya Allah hidup kita akan menjadi lebih berkah. Itu Pak Bu, 4 jalan pintas daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi untuk seseorang dimudahkan dalam menjemput rezeki. Yang pertama qiyamul lail, yang kedua istighfar, yang ketiga istiqomah sedekah, yang keempat zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pertolongan, inayah, hidayah dan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apapun yang kita pelajari di malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah sehingga kita wafat menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan penyampaian. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Astagfirullah li wa lakum wa billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.